Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada seminar hasil pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Novanto Yudhistira selaku pembimbing pertama serta Bapak Randi Cahaya Wiyandika selaku pembimbing kedua karena telah meluangkan waktunya pada seminar hasil pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Hasibuan dengan NIM terlampir akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul klasifikasi jenis burung berskala besar menggunakan model konvolusional neural network dengan metode transfer learning. Untuk sistematika pembahasan pada pagi hari ini akan diawali dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian akan dilanjutkan dengan landasan kepustakaan yang berisikan kajian pustaka serta teori-teori yang akan dimanfaatkan pada penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian yang berisikan penjelasan dari dataset yang akan digunakan pada penelitian ini serta perancangan alur penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan yang berisikan hasil serta analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kemudian untuk pendahuluan, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu hewan yang termasuk dalam kelas Aves, yaitu burung. Burung juga termasuk dalam subfilum dari Chordata, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang. Burung sendiri itu memiliki 29 ordo yang terdiri dari 158 famili. Burung juga merupakan salah satu hewan yang memiliki banyak variasi spesies. Tiap jenis burung memiliki banyak perbedaan mulai dari anggota tubuhnya, perilakunya, makanannya, bahkan hingga suaranya. Ilmuwan juga sering mengalami kesulitan untuk melakukan pengamatan di alam, misalnya untuk mengetahui spesies burung apa saja yang ada di daerah tersebut. Mereka harus hadir dalam suatu wilayah, dan terkadang kehadiran mereka sendiri di tempat tersebut yang dapat mengusik burung yang ada, sehingga burung-burung malah pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum akhirnya berhasil untuk diamati. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu. Contohnya seperti dengan menggunakan kamera untuk mengambil gambar dari burung yang ingin diteliti. Permasalahan selanjutnya adalah jika menggunakan kamera, maka sistem yang akan dipasang juga harus bisa mengenali bahwa burung itu adalah milik burung dari spesies tertentu. Untuk itu perlu dibuat sebuah sistem dengan menggunakan algoritma seperti convolutional neural network untuk dapat mengenali jenis burung itu dengan baik. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode convolutional neural network dan juga transfer learning dalam melakukan klasifikasi jenis burung yang berskala besar. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perbandingan tingkat akurasi dan dari AlexNet maupun ResNet 34 dan perbandingan waktu komputasi training dari kedua model tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitian pada penelitian ini ialah yang pertama merancang implementasi klasifikasi pada jenis burung dengan menggunakan model-model yang sudah dirancang sebelumnya dan menguji tingkat akurasi dan komputasi dari berbagai model sehingga didapatkan model yang paling efisien untuk klasifikasi jenis burung. Kemudian untuk landasan kepustakaan, penelitian ini didasari oleh dua buah penelitian. Yang pertama ialah Thumbprint Recognition Based on Convolutional Neural Network dengan AlexNet. Penelitian ini dilakukan oleh Gong pada tahun 2019. Penelitian ini juga memanfaatkan objek seperti fingerprint dan thumbprint sekaligus convolutional neural network, transfer learning, dan juga AlexNet. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan melalui sidik jari dan juga thumbprint. Kemudian untuk penelitian yang kedua ialah breast cancer histopathology image classification using convolutional neural networks with reset module. Penelitian ini dilakukan oleh Rakamawati pada tahun 2021.
Penelitian ini juga memanfaatkan objek seperti histopologi breast cancer dengan metode konvolusional neural network, transfer learning, dan juga SRSNet. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengklasifikasikan breast cancer histopatologi berdasarkan gambar atau foto breast cancer histopatologi menggunakan CNN yang jenis ResNet. Kemudian AlexNet. AlexNet sendiri dirancang pertama kali oleh Alex Krzyzewski pada tahun 2012 sekaligus memenangkan Image Challenge pada tahun tersebut. AlexNet memiliki 60 juta buah parameter pada arsitekturnya, yang dimana di dalam arsitektur tersebut terdapat fitur extraction dan juga classifier. Untuk fitur extraction itu terdiri dari 8 buah layer, yang di dalamnya ada 5 convolutional layer dan juga 3 pooling layer. Untuk classifier terdiri dari 2 buah fully connected layer, yang dimana masing-masing dari layer tersebut memiliki 4096 neuron di dalamnya, dan juga terdapat 1 buah softmax. Kemudian ResNet atau Residual Network memenangkan Image Challenge pada tahun 2015. Di sini saya menggunakan ResNet 34 yang itu ResNet tersebut memiliki 34 buah layer konvolusi di dalamnya. ResNet sendiri memiliki fitur yang dinamakan skip connection yang dianggap mampu dalam mengatasi permasalahan galat pada pelatihan dan juga evaluasi yang tinggi karena disebabkan oleh underfitting yang juga disebabkan oleh vanishing gradient pada model lapisan yang sangat dalam. Kemudian untuk fitur yang akan dimanfaatkan pada penelitian ini, yang pertama adalah one cycle linear rate scheduler, yaitu linear rate yang bersifat dinamis, yang bergerak dari nilai yang terendah, kemudian di pertengahan IPO akan mencapai nilai tertingginya dan dalam proses IPO terakhir akan mulai menurun lagi. Kemudian ada juga first layer, yang dimana metode ini bertujuan agar bobot pada proses pelatihan tidak dapat diperbarui. Dan juga ada fine tuning, yang dimana bobot dapat diperbarui sepanjang proses training dilakukan. Kemudian ada sparse regularization. Sparse sendiri bertujuan untuk mencegah peningkatan jumlah parameter dari sebuah model, sekaligus dapat mencegah yang namanya overfitting. Ada pula jenis-jenis dari sparse regularization. Yang pertama adalah sparse pada bagian bobot atau biasa disebut dengan weight decay. Kemudian ada sparse pada keluaran atau output hidden unit, dan sparse pada input fungsi aktivasi relu, yang dimana akan dimanfaatkan pada penelitian ini. Sparse pada fungsi aktivasi relu sendiri akan diterapkan pada input dari fungsi aktivasi tersebut, yang kemudian akan diharapkan output dari relu tersebut tidak memiliki jumlah parameter yang terlalu besar. Kemudian untuk persamaan dari sparse regularization adalah E atau error total, ataupun juga bisa disebut loss total, sama dengan L, yaitu fungsi loss yang diterapkan yang dipanggil sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan lambda, yang dimana saya menggunakan lambda sebesar 0,01 pada penelitian ini, kemudian dikalikan dengan sigma K yang berarti nilai setiap output dari fungsi aktivasi, dan SHK output fungsi aktivasi tersebut. Kemudian untuk metodologi penelitian, untuk dataset yang saya gunakan pada penelitian ini ialah 255 burst dataset. Pada dataset ini terdiri dari 255 kelas ataupun label dengan jumlah 43.780 data citra, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu data latih, data validasi, data uji. Yang dimana data latih berisikan 40.930 buah citra dan 1.425 untuk masing-masing data validasi dan juga data uji. Dataset ini sendiri memiliki ukuran gambar sebesar 224 x 224 dengan channel RGB.
Kemudian untuk perencanaan penelitian itu akan diawali dengan data jenis burung sebagai input, kemudian dilanjutkan dengan preprocessing sekaligus dengan data augmentation di dalamnya, kemudian dilanjutkan dengan transfer learning dengan penerapan AlexNet dan juga RS34, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi yang di dalamnya juga akan berisi penerapan dari sparse regularization dan sebagainya. Kemudian didapatkanlah hasil klasifikasi tersebut. Kemudian untuk hasil pembahasan, dalam pengujian AlexNet, first layer dengan sparse merupakan metode dengan hasil performa terbaik, yaitu dikarenakan memiliki validasi akurasi mencapai 87,12%. Sedangkan untuk proses komputasi training paling baik ada pada metode fine tuning dengan 3 jam 25 menit. Kemudian untuk pengujian AlexNet ini yang saya tampilkan adalah pengujian dengan metode yang terbaik tadi, yaitu first layer dan juga menggunakan sparse. Untuk akurasi itu mulai dapat dilihat bahwa akurasinya mulai konvergen pada epoch ke-80. Sedangkan untuk loss sudah mulai konvergen pada epoch ke-40. Kemudian untuk confusion matrix-nya, di sini pada confusion matrix nilai aktual dan juga nilai prediksi sudah cenderung sama. Kemudian untuk pengujian RS34, di sini juga metode dengan first layer dan juga sparse memiliki performa yang lebih baik daripada metode yang lain, dikarenakan memiliki tingkat validasi akurasi yang paling tinggi, yaitu dengan 97,98%. Kemudian untuk waktu komputasi training yang paling baik ada pada metode fine tuning dengan 4 jam 58 menit. Kemudian untuk akurasi dari RS sendiri itu mulai konvergen pada epoch ke-20 dan juga loss mulai konvergen pada epoch ke-30. Ini untuk confusion matrix dari RS34. Di sini juga nilai aktual dan juga nilai prediksi sudah memiliki nilai yang tergolong sama. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, jadi untuk kesimpulan pada penelitian ini adalah ResNet 34 dengan metode first layer dan sparse meraih tingkat akurasi yang paling tinggi, yaitu dengan akurasi 97,90%. Dan untuk waktu komputasi yang terbaik ada pada arsitektur AlexNet dengan metode fine tuning meraih waktu 3 jam 25 menit. Kemudian untuk saran pada penelitian ini, yang pertama adalah mencoba menggunakan model pre-train lainnya seperti VGG, DenseNet, EfficientNet, dan yang lainnya. Kemudian mencoba metode learning rate scheduler lain seperti step learning rate dan yang lainnya. Kemudian menggunakan optimizer lain seperti SGD, RMS Prop, dan yang lainnya. Kemudian juga mencoba versi dari dataset spesies burung terbaru, dikarenakan dataset ini tergolong cukup update. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.